Salah satu urusan yang dipandang sangat penting oleh banyak negara adalah pertahanan. Negara harus selalu siap menghadapi segala jenis ancaman dari luar dan dalam. Memiliki tentara yang terorganisasi itu penting jika negara ingin bertahan hidup. Taruhannya adalah kesatuan negara. Karena itu, perhatian besar diberikan kepada pelatihan militer dan tentara pun diberi senjata paling mutakhir. Yang serupa terjadi pula pada manusia. Manusia juga punya banyak musuh. Tetapi kita tak mampu melihat mereka, bahkan mungkin tak sadar mereka ada. Namun, mereka selalu ada. Dalam udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan pangan yang kita makan. Pendeknya, di mana ada kehidupan. Sejak lahir, kita dikepung oleh musuh yang licik dan ganas. Mereka itu kuman, bakteri, jamur, dan virus. Mereka makan, berbiak, berburu, dan diburu. Akan tetapi, sepasukan tentara yang jago menghalau semua bentuk ancaman luar selalu mengawal tubuh kita. Sistem kekebalan. Sebuah masyarakat teratur dengan lebih dari 1 triliun anggota. Angkatan perang paling besar, teratur dan tertib sejagat raya. Dalam film ini, kita akan mengenal mikroorganisme dan kuman dan menyaksikan cara tubuh kita melawan mereka. Anda akan melihat dengan takjub cara kekuatan baik dan buruk bertindak dengan cerdiknya. Anda juga akan menyadari bahwa kecerdasan yang menang dalam perang ini dan selama tiap-tiap tahapnya adalah milik Allah, Penciptanya, dan Anda juga akan memahami mengapa Dia menciptakan penyakit. Sistem kekebalan kita. Kenalilah tentara perkasa dalam tubuh Anda. Betapapun bersih kita, bayangkan lingkungan kita. Sebenarnya kita berbagi tempat dengan tak terhitung mikroorganisme. Yang terbesar adalah tungau debu. Binatang renik ini hidup di sekitar bulu-bulu kulit kita. Mikroorganisme yang lebih kecil adalah spesies renik yang hidup di koloni berisi jutaan individu.
manusia dikepung oleh makhluk-makhluk tidak kasat mata ini. Musuh menunggu setiap saat untuk mendapatkan peluang menyerbu tubuh kita. Bakteri, organisme bersel tunggal yang berbiak cepat ketika menemukan lingkungan yang cocok. Jamur, parasit yang menguasai lingkungan basah. Dan virus, penyerbu paling berbahaya yang keberadaannya baru kita sadari lewat penemuan mikroskop elektron. Yang paling licik dan berbahaya adalah virus-virus flu, cacar, Ebola, polio, AIDS, dan seterusnya. Seabad yang lalu, para ilmuwan mencari jawaban sebuah teka-teki dengan mikroskop cahaya yang kuno. Sel-sel dibunuh dengan kecepatan luar biasa oleh pasukan musuh yang gaib. Penyebab kematian massal sel itu masih rahasia bagi para ilmuwan saat itu. Hingga penemuan mikroskop elektron oleh ilmuwan Jerman di tahun 1930-an. Dengan teknologi pencitraan ini, partikel elektron mulai digunakan sebagai ganti berkas cahaya pada mikroskop biasa. Ketika benda-benda diperbesar 7.000 kali, musuh luar biasa ini akhirnya terlihat. Virus. Maka begitulah satu matra baru kehidupan terungkap. Suatu masyarakat yang tersusun atas bentuk-bentuk geometris yang mengagumkan. Triliunan mereka hidup di ruang seukuran titik. Karena itu, mereka dipandang sebagai bentuk kehidupan terkecil di bumi. Sebab mereka itu sekecil 1/1000 milimeter. Virus dirancang untuk bertahan, bahkan dalam keadaan tersulit. Mereka mampu bertapa dalam bentuk kristal hingga menemukan sel untuk mereka bajak. Mereka sabar, bahkan mampu bertapa ratusan tahun dalam wujud beku antara hidup dan mati. Mereka telah dikodekan untuk berbiak dan tentu saja memicu bahaya saat berbiak. Inilah susunan terinci virus yang dibuat mudah dicerna dengan bantuan komputer mutakhir. Dan virus AIDS yang di hadapannya manusia begitu tanpa daya. Di dalamnya ada rantai DNA yang aman terlindung dalam balutan protein. Informasi yang dikandungnya menguraikan cara virus AIDS baru diciptakan dalam sel yang diserangnya. Virus menyerang sel-sel tanaman, binatang, dan manusia, dan tak bisa hidup dan berbiak tanpa menggunakan zat gizi, energi, dan organel inangnya. Itu karena virus tak memenuhi semua syarat untuk hidup dan berbiak sendiri. Oleh sebab itu, mereka menyerang sel yang cocok dengan kebutuhannya dan mendudukinya. Sel sasaran itu lalu menjadi pabrik penghasil virus. Pada tahap awal, virus memeriksa sangat hati-hati apakah sel cocok atau tidak baginya. Ia bisa memeriksa sel berkat adanya reseptor-reseptor khusus. Lalu, ia gunakan enzim pelarut untuk membuka sebuah lubang pada selaput sel. Lewat mana ia masukkan kode genetik. Anda sedang melihat virus saat memasuki sel. Sel yang tidak sadar ada sesuatu yang salah, meneruskan kegiatan rutinnya. Sel mulai menggandakan DNA baru dari virus, mengira sedang merakit protein yang dibutuhkannya.
Karena strategi cerdas ini, sel segera menjadi pabrik yang menciptakan musuhnya sendiri. Tak lama kemudian, sel menjadi penuh virus dan meledak. Virus-virus baru yang dikeluarkan akan terus menerapkan strategi pembiakan cerdas ini di sel-sel lain. Virus itu amat pilih-pilih. Jenis virus yang berbeda menyerang bagian tubuh yang berbeda. Rabies menyerang sel-sel yang menyusun jaringan otak. Berbagai virus flu membidik sel-sel yang mencakup hidung dan sinus. Virus gondong hanya menjangkiti kelenjar ludah di mulut kita. Virus hepatitis bermukim di hati. Infeksi flu adalah yang tersulit ditangani oleh sistem kekebalan kita, karena setiap tahun virus flu baru menyebabkan wabah. Dan tiap musim dingin, kita menghadapi virus itu untuk kali pertama. Sistem kekebalan kita harus bertarung sungguh-sungguh menghadapi virus-virus flu dengan beraneka sifat. Inilah alasan bagi produksi vaksin flu baru setiap tahun. Tempat pembeku ini berisi aneka virus flu. Tiap wadah berisi generasi virus flu yang menyebabkan wabah di tahun yang berbeda. Virus-virus ini masih sangat berbahaya, sebab mereka tidak mati, sekedar tidur. Jika Anda menghangatkan dan menghirup virus flu tahun 80-an, Anda akan jatuh sakit. Di belakang lorong dingin dan pintu tertutup ini, setitik virus yang lebih berbahaya lagi bagi manusia sedang tidur. Virus cacar. Sifat-sifatnya masih diteliti tentang strategi yang digunakan dan caranya dengan mudah melanda sel sasarannya. Virus ini disimpan hanya di dua tempat di dunia, Amerika Serikat dan Rusia. Ia akan terus disimpan hingga fungsi-fungsinya tuntas dipahami. Jelaslah bahwa virus bertindak dalam suatu strategi dan rencana yang amat efektif. Sampai di sini, boleh dikatakan bahwa sifat-sifat yang dimiliki setitik virus sepenuhnya dirancang agar memanfaatkan sistem di dalam sel. Jelas bahwa virus memiliki sesosok pencipta yang juga mengetahui sepenuhnya prinsip kerja sangat rumit yang dimiliki sel. Tiada keraguan lagi bahwa pencipta itu Allah yang Maha Perkasa, yang menciptakan baik virus maupun sel tempat hidupnya dari ketiadaan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Virus mampu menyebabkan tubuh manusia yang jutaan kali lebih besar daripada dirinya jatuh sakit, bahkan mati. Virus sangat unik ini diciptakan Allah khusus untuk mengingatkan manusia akan ketanpadayaan. Allah lah yang menciptakan penyakit dan yang menyembuhkan kita. Virus diciptakan sebagai penyebab sakit. Obatnya disembunyikan dalam sistem kekebalan kita. Satu lagi keajaiban penciptaan dalam tubuh kita. Selalu ada kuman di suatu tempat di sekitar kita. Jika itu virus, ia sungguh bahaya yang nyata. Ketika masuk tubuh melalui hidung atau mulut, virus mencari sel yang cocok bagi dirinya. Tapi, ada tentara pelindung yang siap menghadangnya. Satuan pertama, tentara yang harus menghadapi virus adalah makrofagus, yang terus-menerus berjaga mengawal tubuh. Dengan kata lain, satuan buru sergap yang meronda tubuh.
Makrofagus mencegah musuh mencangkok diri ke tubuh kita dengan bergerak di antara sel-sel. Mereka telah menerima pelatihan khusus untuk menyisihkan virus dari sel-sel tubuh. Karena susunannya, mereka bisa menerjang sejumlah sasaran dan memusnahkan beberapa kuman sekaligus. Mereka menelan dan mencerna segala yang mereka anggap asing, lalu meneruskan perjalanan. Jika jumlah musuh sudah berlipat dan membuatnya kewalahan, makrofagus penyerang mengeluarkan zat yang disebut pirogen. Zat ini menyeru seluruh sistem kekebalan untuk angkat senjata. Pirogen juga merangsang pusat peningkatan suhu tubuh di otak, menyebabkan demam. Orang yang suhu tubuhnya naik secara alamiah merasa perlu beristirahat. Karena itu, ia dicegah dari menggunakan energi untuk hal lain, sehingga semua energi tubuh disalurkan ke perang. Sebelum memulai perang, penting bagi sistem pertahanan untuk mengenali musuh dan mengumpulkan keterangan. Disinilah tugas penting diembankan ke makrofagus, sebab mereka satuan yang terlibat pertarungan langsung dan membuat kontak pertama dengan musuh. Karena itu, ketika menangkap dan menelan virus, makrofagus membawa bagian khas virus itu sebagai paket informasi yang secara mudah dikenali dari luar. Informasi intelijen ini dipersiapkan bagi sel T penolong sistem kekebalan. Satuan yang agak dinamis ini menafsirkan kode tadi dan menyebarkan intelijen tentang musuh ke setiap satuan tentara. Begitu menerima pesan intelijen, sel T penolong mula-mula memperingatkan sel-sel lain tentang ancaman musuh. Untuk itu, mereka melepaskan molekul yang disebut limfokin. Pesan kimiawi ini adalah seruan perang yang segera memacu sel-sel lain bertindak. Maka dimulailah produksi antibodi dalam limfosit B yang menunggu giliran meredam musuh. Karena tugas strategis ini, limfosit B bagaikan pabrik penghasil senjata. Antibodi yang dihasilkan berdasarkan tafsiran intelijen menyerupai roket yang khusus ditembakkan kepada musuh. Produksi antibodi sel B berlangsung dalam kecepatan dahsyat. Mereka menghasilkan ribuan antibodi per detik. Siapa yang telah kita lihat? Komunikasi antara sel T penolong dan sel B merupakan kode peringatan yang amat peka untuk memerintahkan seluruh tentara agar memproduksi senjata. Pengerahan darurat diumumkan dalam tubuh yang kini terlibat perang menyeluruh. Tentara pembela dikumpulkan dan segera disiapkan. Dengan susunan protein 3 dimensinya, antibodi cocok masuk ke dalam musuh bagai kunci bagi gembok. Mereka akan mengunci daerah tertentu virus dan bakteri yang dikenali oleh intelijen dan merusak susunan kehidupan musuh. Kuman-kuman penyerang pun diredam. Ini karena antibodi yang dihasilkan oleh sel B dirancang sempurna hasil dari pesan intelijen yang diterimanya. Ini mirip dengan tank yang dihantam oleh rudal di medan perang.
Dengan cara ini, dihasilkan senjata antibodi yang secara unik pas melawan musuh. Karena itu, antibodi yang dihasilkan untuk satu virus tak berdaya menghadapi virus lain. Produksi antibodi yang peka ini mirip dengan kunci-kunci yang dibuat untuk jutaan gembok berbeda. Akan tetapi, sel B yang tidak kasat mata melakukan produksi itu tanpa kesalahan. Inilah prestasi sel B yang berada di luar jangkauan penalaran manusia. Sel T penolong yang menyebarkan data intelijen tentang musuh kepada semua sel merangsang satuan khusus lain agar bertindak. Sel T pembunuh. Virus-virus dijinakan oleh antibodi yang dihasilkan. Akan tetapi, virus penyerbu umumnya menganut strategi yang sangat licik. Begitu virus memasuki sebuah sel, antibodi tak mampu mencapainya. Virus kadang bersembunyi sangat baik di dalam sel, bahkan sampai antibodi maupun sel T pembunuh tak menyadari keberadaannya. Ini karena semuanya terlihat wajar dari luar. Tapi meskipun begitu, sistem kekebalan masih merasakan sesuatu yang tak biasa. Saat itulah sel T pembunuh menghancurkan sel sakit yang terserang virus. Sel T penolong bukan hanya memperingatkan sel T pembunuh. Mereka juga memanggil makrofagus untuk membersihkan tempat saat itu juga. Ada sistem intelijen yang hebat di balik perilaku ini, karena sel T pembunuh pertama-tama harus membedakan antara sel sehat dan sel tempat musuh bersembunyi. Ketika menemukan sel yang tercemar, mereka memusnahkannya dengan menyuntikkan zat kimia ke dalamnya. Begitu kemenangan atas kuman diraih, sel T pembunuh menghentikan perang. Perang mungkin berakhir, tapi tak akan pernah terlupakan. Beberapa sel B yang bertugas selama pertikaian diberi umur lebih panjang dan menyimpan data penyerang terakhir. Tujuannya adalah mempercepat perang yang mungkin akan pecah di masa depan. Ketika musuh yang sama dihadapi kembali, senjata yang cocok untuknya akan dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Sel ingatan hidup lebih lama daripada jenis sel lain. Lebih lagi, mereka membelah diri di akhir hidupnya, dan informasi tentang perang terdahulu diteruskan ke sel ingatan yang baru. Berkat sifat ini dan informasi dalam ingatan mereka, mereka melindungi manusia dari penyakit selama bertahun-tahun. Maka, orang yang menderita suatu penyakit selagi kanak-kanak tak pernah menderitanya lagi. Nyatanya, mustahil bagi sebuah sel untuk merancang strategi jangka panjang, lalu memutuskan menyimpan informasi. Sudah pasti, ini bukan kemampuan yang dikembangkan oleh sel, melainkan sifat yang dianugerahkan Allah Maha Kuasa. Janganlah kamu sedih karena perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dialah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Perang besar dikobarkan melawan semua kuman yang memasuki tubuh. Pahlawan perang itu tidak menerima latihan militer apapun. Mereka juga tidak punya akal. Pahlawan itu adalah sel-sel renik.
Jutaan mereka bisa mengisi tempat seluas 1 titik. Lebih lagi, tentara ini bukan hanya berperang, namun juga menentukan strategi militer dan menghasilkan senjatanya sendiri. Jika semua proses di bawah kendali kita, bukan sel-sel itu, kita tidak akan pernah bisa menangani organisasi luar biasa yang terlibat. Karena itu, jelas kita tak bisa berharap semua sel atau organ ini berkemampuan saling berkomunikasi, bersepakat, merencanakan, dan bertindak dengan organisasi sempurna berdasarkan pada rencana-rencana itu. Coba pikirkan, yang kita hadapi di sini hanya beberapa organ dan triliunan lebih sel. Pastilah bahwa masyarakat manusia yang berisi triliunan orang tak pernah bisa menjalankan tugas sulit seperti membina pertahanan tanpa membuat kesalahan, melupakan sesuatu, atau menyebabkan kekacauan. Hanya ada satu kebenaran di sini yang harus diakui, dan itulah bahwa Allah Maha Kuasa, Tuhan berkekuasaan, pengetahuan, dan akal tak terbatas yang menciptakan sel, sebagaimana Dia menciptakan segala sesuatu di alam ini, besar dan kecil. Kenyataan bahwa Allah Maha Kuasa yang memulihkan kesehatan manusia diwahyukan dalam Al-Quran dengan mengutip doa Nabi Ibrahim. Dan Tuhanku, Dia yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku dan yang akan mematikanku, lalu menghidupkanku kembali, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.